Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di minggu kemarin kita sudah belajar subtema 1. Hari ini kita masuk di pembelajaran tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, masuk di subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Hari ini kita akan belajar rangkuman pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Yuk kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pembelajaran 1 ini adalah merawat hewan di sekitarku. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Nah, pada gambar tersebut, mengapa Lani harus merawat ayam dan kelincinya? Ya, yang pertama, supaya ayam dan kelincinya tumbuh dengan sehat. Yang kedua, supaya kandangnya juga tidak kotor. Ketiga, supaya kandangnya tidak berbau, karena jika tidak pernah dibersihkan, bau-bau dari kotoran ayam dan kelincinya akan menjadi polusi udara. Ayam Lani bersih dan sehat. Setiap hari, Lani memberinya makan. Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Coba perhatikan gerakan ayam ketika makan di bawah ini. Ada ayam yang sayapnya dikepak-kepakan. Ada juga ayam yang ketika makan, dia makan dengan tenang. Ayam bisa menggerakkan sayapnya, ayam juga bisa menggerakkan kaki-kakinya. Anak-anak bisa menirukan gerakan ayam ketika makan. Yang pertama adalah menirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Bagaimana caranya? Kedua tangan berada di belakang, kemudian kepala mengangguk-angguk. Yang kedua, gerakan kaki ayam yang dientakkan. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan posisi sikap berdiri. Kemudian, angkat kaki setinggi bahu dan tangannya ditaruh di pinggang. Kemudian yang ketiga adalah gerakan ayam menggerakkan sayapnya, yaitu tangan dikepak-kepakan seperti sayap ayam. Yang keempat adalah gerakan ayam yang terluka sayapnya, yaitu tangannya seperti orang yang melambai-lambai. Nah, itu adalah salah satu gerakan ayam yang terluka sayapnya. Anak-anak bisa menirukannya di rumah. Selanjutnya, setelah kita menirukan gerakan hewan, yaitu gerakan ayam, kita akan menceritakan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, anak-anak masih ingat nggak cara menulis huruf dengan menggunakan tegak bersambung? Nah, saat menulis huruf, kita harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf. Kita tidak boleh besar kecil. Kalau sudah besar, ya besar semua. Kalau kecil, kecil semua. Nah, ukuran hurufnya jangan besar kecil, besar kecil, besar kecil, kecuali kalau kita menggunakan huruf kapital. Yang kedua adalah kerapian tulisan. Nah, perhatikan saat kita menulis huruf tegak bersambung, jangan tergesa-gesa. Yang ketiga, huruf pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital digunakan pada penulisan nama tokoh, atau nama orang, nama tempat, atau nama hari. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan seekor hewan berdasarkan ciri-cirinya. Misalkan dari cara bergeraknya, kemudian dari jenis makanannya apa, cara berkembang biaknya bagaimana dengan bertelur atau beranak, dan di mana tempat tinggalnya. Nah, sekarang perhatikan penulisan huruf tegak bersambung dalam cerita ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur diarami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi.
protein berguna bagi tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang fungsi timbangan. Yang pertama, kita akan belajar tentang fungsi timbangan kue. Apakah anak-anak di rumah mempunyai timbangan kue? Atau anak-anak sudah pernah melihat timbangan kue bentuknya bagaimana? Nah, timbangan kue ini biasanya digunakan sebagai alat ukur saat ayah, bunda, atau nenek akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Bisa untuk mengukur tepung terigu, bisa untuk mengukur gula pasir, bisa untuk mengukur tepung beras, ataupun aneka kacang-kacangan. Nah, gambar yang kedua ini disebut dengan timbangan pasar atau biasa disebut dengan timbangan bebek. Nah, bentuk dari timbangan pasar ini lebih besar daripada timbangan kue. Nah, timbangan ini biasanya digunakan untuk di warung-warung atau toko kelontong di pasar. Bisa untuk menimbang gula pasir dalam jumlah banyak, bisa untuk menimbang telur, minyak goreng, ataupun tepung. Nah, timbangan ini dapat menimbang lebih banyak dari timbangan kue karena apa? Karena bentuk dari timbangan pasar ini lebih besar dan bentuknya, tempatnya lebih bisa menampung lebih banyak daripada timbangan kue. Yang ketiga adalah timbangan digital. Nah, kalau anak-anak pernah ke pasar swalayan atau anak-anak membeli buah, pastinya kita timbangan dulu. Nah, timbangan yang digunakan ketika kita akan membeli buah adalah timbangan digital. Nah, timbangan digital ini adalah timbangan yang penggunaannya menggunakan listrik. Nah, kalau kita timbangan kue dan timbangan pasar tidak menggunakan listrik, tetapi kalau timbangan digital kita menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nah, dalam pengukuran timbangan digital ini hasilnya akan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar karena angkanya akan keluar langsung di tombol-tombolnya itu. Nah, timbangan ini biasanya berada di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, ataupun daging. Nah, timbangan selanjutnya yang keempat adalah timbangan duduk. Pernahkah anak-anak melihat timbangan duduk? Timbangan duduk ini biasanya kalau anak-anak membeli beras di selepan atau yang suka membeli beras dalam jumlah banyak. Nah, timbangan duduk ini memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan penunjuk beratnya. Nah, jadi misalkan anak-anak ingin membeli beras 100 kg. Nah, tinggal ditaruh di atas, nanti angkanya akan menunjukkan jumlah beratnya. Nah, biasanya timbangan ini digunakan untuk menimbang beras atau bisa untuk menimbang ketela dalam jumlah banyak. Nah, timbangan duduk ini bisa diukur hingga 300 kg. Nah, pernahkah anak-anak melihat timbangan duduk? Setelah kita tadi belajar tentang fungsi timbangan, selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital pada teks cerita. Penggunaan huruf kapital bisa digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya yang pertama yaitu kata di awal kalimat. Misalkan saja contohnya, sapi makan rumput. Nah, untuk sapi, S-nya itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf S besar. Yang kedua adalah kata pada judul teks cerita atau teks dongeng. Contohnya, Daur hidup katak. D untuk daur kita menggunakan huruf kapital, hidup untuk H menggunakan huruf kapital, dan katak untuk K menggunakan huruf kapital. Nah, jadi perlu dibedakan yaitu ketika kata di awal kalimat dan kata pada judul cerita atau teks. Kemudian yang ketiga yaitu untuk nama orang, misalkan Komang, Lani, Made, Syaiful, Mita, Mirna. Nah, K untuk Komang menggunakan huruf kapital, Lani untuk L menggunakan huruf kapital,
Made untuk M juga menggunakan huruf kapital. Lia juga menggunakan huruf kapital depannya L. Selanjutnya yaitu untuk nama bulan dan hari. Contohnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Kamis, Rabu, Jumat, Sabtu. Nah, di awal kalimat juga menggunakan huruf kapital. Tata tertib di sekolah. Nah, dulu kita juga sudah pernah belajar tentang tata tertib di sekolah. Ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi di sekolah. Yang pertama, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kedua, menyapa guru saat berpapasan. Menyapanya bagaimana? Ucapkan Assalamualaikum Bu Guru, Assalamualaikum Pak Guru. Kemudian tertib saat mengikuti pelajaran, tidak boleh mainan sendiri, tidak boleh ngobrol sendiri, tidak boleh mainan guyon sendiri. Kemudian berpakaian rapi. Berpakaian rapi itu pakaiannya berada di dalam celana. Nah, memakai ikat pinggang, kemudian sepatu sesuai dengan jadwalnya. Rambut tidak boleh panjang. Nah, itu berpakaian dengan rapi. Kemudian ikut serta dalam kegiatan piket sekolah. Nah, ketika anak-anak sudah dibagikan jadwal sekolah, ya kita laksanakan jadwal kita berada pada hari apa. Kalau kita jadwal pada hari Senin, oke, kita laksanakan piketnya di hari Senin. Kita bisa membantu menyapu, bisa membantu membersihkan papan tulis, atau menata meja, kursi supaya terlihat rapi. Alhamdulillah, rangkuman pembelajaran 1 dan 2 untuk subtema 2 sudah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.